Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Paulina dengan NIM 2004-20447 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Adapun tujuan pembuatan video saya pada kali ini adalah untuk memenuhi tugas pertemuan 14 Birokrasi dan Governansi Publik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Handas M. Fakri Aknan, MSI PhD, dan Bapak I. Permana, STMT. Judul materi yang akan saya bahas dalam video kali ini adalah masalah reformasi birokrasi. Masalah reformasi birokrasi. Birokrasi di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sepanjang Orde Baru kerap mendapat sorotan dan kritik yang tajam karena perilakunya yang tidak sesuai dengan tugas yang diembannya sebagai pelayan masyarakat. Sehingga apabila orang berbicara tentang birokrasi selalu berkonotasi negatif. Birokrasi adalah lamban, berbelit-belit, menghalangi kemajuan, cenderung memperhatikan prosedur dibandingkan substansi, dan tidak efisien. Birokrasi di Indonesia tidak berkembang menjadi lebih efisien, tetapi justru sebaliknya, inefisiensi, berbelit-belit, dan banyak aturan formal yang tidak ditaati. Birokrasi di Indonesia ditandai pula dengan tingginya pertumbuhan pegawai dan pemekaran struktur organisasi dan menjadikan birokrasi semakin besar. Birokrasi juga semakin mengendalikan dan mengontrol masyarakat dalam masalah politik, ekonomi, dan sosial. Kini, model atau cap birokrasi seperti diungkapkan pada slide sebelumnya seharusnya secara teoritis sudah berubah. Tidak lagi seperti itu, tetapi harus menuju pada birokrasi ala Weber, di mana birokrasi benar-benar menekankan pada aspek efisiensi, efektivitas, profesionalisme, merit system, dan pelayanan masyarakat. Hal ini karena zaman telah berubah dengan adanya era reformasi dan otonomi daerah, maka seharusnya birokrasi mengalami perubahan paradigma di mana birokrasi harus memposisikan diri sebagai abdi masyarakat, efisien, efektif, dan profesionalisme. Cap birokrasi Indonesia seperti itu ternyata bukan sampai di situ saja, tetapi melalui pendekatan budaya birokrasi Indonesia masuk dalam kategori birokrasi patrimonial. Ciri-ciri dari birokrasi patrimonial adalah 1. Para pejabat disaring atas dasar kriteria pribadi. Kedua, jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan dan keuntungan. Ketiga, para pejabat mengontrol baik fungsi politik maupun fungsi administrasi. Keempat, setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik. Potret birokrasi. Undang-Undang Otonomi Daerah mengemukakan tentang kewenangan daerah untuk membentuk organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. Daerah diberikan hak untuk membentuk perangkat daerah, termasuk di dalamnya berupa lembaga teknis daerah, apabila ada kebutuhan daerah untuk itu. Dengan demikian, pembentukan organisasi perangkat daerah merupakan hak daerah. Tetapi, persoalannya sekarang birokrasi daerah dalam membentuk dinas dan perangkat daerah cenderung untuk memperbesar struktur organisasinya. Dalam konteks menciptakan struktur yang besar ini, orang kerap menyebutnya sebagai birokrasi ala Parkinson. Ciri-ciri birokrasi ala Parkinson adalah, yang pertama, setiap pejabat negara berkeinginan untuk meningkatkan jumlah bawahannya. Yang kedua, mereka saling memberi kerja yang tidak perlu. Akibatnya, birokrat cenderung meningkatkan terus jumlah pegawainya tanpa memperhatikan tugas-tugas yang harus mereka lakukan. Hal tersebut tentu sangat bertolak belakang dengan birokrasi ala Max Weber, yang menginginkan suatu birokrasi yang efisien, efektif, rasional, dan profesional. Birokrasi model ini kerap disebut sebagai tipe ideal atau ideal tipe dari birokrasi.
Struktur birokrasi yang membengkak ini tampaknya untuk mengakomodasi limpahan pegawai pusat yang semula tersebar di kantor wilayah yang ditransfer menjadi pegawai daerah. Tapi dari struktur yang membengkak seperti itu berdampak pada inefisiensi pemerintahan. Hal ini karena sebagian besar dana APBD digunakan untuk belanja pegawai. Dampak lain dari struktur yang gemuk adalah terjadi tumpang tindih dalam fungsi dan tugas di antara dinas atau badan atau kantor dengan biro atau bagian-bagian yang ada di bawah sekda. Dengan kondisi struktur organisasi yang besar tersebut, sebenarnya direspon oleh pemerintah pusat sebagai suatu gejala yang tidak baik. Hal ini karena di samping dianggap tidak efisien, akan berdampak pada besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pembiayaan atau high cost. Juga untuk beberapa daerah sebagai kiat untuk memperoleh dana alokasi umum yang besar dari pemerintahan pusat. Dalam konteks untuk mencegah kedua hal tersebut, pemerintah pusat melalui Departemen Dalam Negeri Depdagri menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 yang membatasi jumlah dinas dan lembaga teknis daerah. Dalam pasal 9 ayat 4, peraturan pemerintah tersebut disebutkan jumlah dinas daerah sebanyak-banyaknya 14 dinas. Sementara untuk lembaga teknis daerah dalam pasal 10 ayat 6 sebanyak-banyak 8. Keluarnya peraturan pemerintah yang mengatur tentang dinas daerah dan lembaga teknis daerah ini ternyata tidak digubris oleh sejumlah daerah. Dengan tidak melakukan restrukturisasi pada lembaga-lembaga daerah yang ada, beberapa alasan mengapa organisasi daerah tidak melakukan restrukturisasi. Pertama, restrukturisasi menyebabkan reposisi terhadap sejumlah jabatan. Kedua, restrukturisasi tidak dilakukan karena struktur organisasi disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dalam hal manajemen pemerintah daerah cenderung salah kelola atau mismanajemen. Karena pusat manajemen pemerintahan ada pada kepala daerah atau bupati atau wali kota. Terpusatnya kewenangan pada kepala daerah ini menjadi persoalan yang dilematis. Di satu sisi, dalam era otonomi daerah ini, daerah-daerah telah memiliki kewenangan sangat luas dan tidak lagi diatur oleh pemerintah pusat. Sehingga secara berangsur sentralisasi akan berkurang sehingga desentralisasi dapat diwujudkan. Kondisi di daerah tersebut tidak jauh berbeda juga dengan kondisi birokrasi di pemerintah pusat. Birokrasi pemerintahan di pusat tampaknya tidak mengalami perubahan yang berarti di era reformasi ini yang relatif hampir masih sama ketika masa pemerintahan Orde Baru. Semasa Orde Baru, birokrasi telah dijadikan sebagai mesin politik yang imbasnya harus membayar biaya yang mahal oleh masyarakat. Lebih dari itu, layanan birokrasi justru menjadi salah satu kausa prima terhadap maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sudah menjadi rahasia umum bahwa birokrasi di Indonesia baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, masih mewarisi model birokrasi patrimonial. Model birokrasi seperti ini menunjukkan perilaku dan mentalitas sebagai penguasa yang harus dilayani daripada sebagai aparat yang harus melayani publik. Pola hubungan yang terjadi lebih bersifat personal, di mana faktor pendekatan dan loyalitas pribadi lebih dikedepankan daripada aturan-aturan legal formal. Sebagaimana pengertian Weber, birokrasi kita lebih mendekati birokrasi patrimonial dan bukan tipe birokrasi yang modern. Birokrasi ala Indonesia yang priayi dan menerapkan strata sosial rakyat tak lebih adalah wong cilik sebagai objek dalam sistem pemerintahan. Pola birokrasi di sini telah terjadi penjungkirbalikan tesis Max Weber tentang rasionalitas sebagai wujud keberadaan birokrasi modern. Reformasi birokrasi.
Kondisi birokrasi yang tidak mau berubah perlu adanya reformasi birokrasi yang menyeluruh. Pemerintah sudah berusaha untuk melakukan reformasi tersebut. Buktinya, beberapa kerangka hukum yang mengatur soal pemberantasan KKN dan menciptakan aparat pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab sudah dimulai sejak awal reformasi, yaitu sejak tahun 1998 antara lain. Pertama, Tap MPR nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya pemberantasan korupsi juga dikeluarkan, antara lain, pertama, Kepres nomor 44 tahun 2004 tentang Komisi Ombudsman Nasional sebagai tindak lanjut dari Kepres nomor 1155 tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman Nasional. Yang kedua, PP nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2000 tentang pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang keempat, Peraturan Pemerintah nomor 274 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah juga sedang mempersiapkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan tertib penyelenggara administrasi pemerintahan, kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas pejabat, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah, menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Di samping itu, dalam upaya reformasi birokrasi, pemerintah juga akan mengeluarkan Undang-Undang Pelayanan Publik. Dalam RUU Pelayanan Publik menyebutkan kegiatan pelayanan publik lebih lanjut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara garis besar, peraturan tersebut dibagi dalam dua kelompok, yaitu undang-undang yang menjamin pelayanan dilakukan oleh aparat dan kelompok undang-undang sektoral yang menjadi dasar dan wewenang bagi setiap orang instansi atau pemerintahan daerah untuk melayani. Kehadiran RUU Pelayanan Publik sedikit banyak memberikan angin segar bagi perubahan birokrasi kita. Selain melakukan reformasi birokrasi lewat berbagai kebijakan tersebut, kita perlu juga melakukan reformasi birokrasi melalui reformasi mental birokrat itu sendiri. Dalam konteks ini, Profesor Dr. Mustofa Adijaja menawar strategi dan program aksi untuk melakukan hal tersebut. Strategi dan program tersebut aksi meliputi A. Aktualisasi nilai yang melandasi perilaku sistem dan proses administrasi negara dan birokrasi yang terarah pada pencapaian tujuan bangsa dalam bernegara. B. Struktur atau tatanan kelembagaan negara dan masyarakat pada setiap satuan wilayah. C. Proses manajemen dalam keseluruhan fungsinya, dalam dinamika kegiatan dan entitas publik dan privat, business and society. D. Sumber daya aparatur yang berada pada struktur dengan posisi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu. Profesor Dr. Mustofa Adijaja juga menawarkan upaya melalui peningkatan profesionalisme aparatur harus ditunjang dengan integritas yang tinggi, dengan mengupayakan terlembagakannya karakteristik. Upaya tersebut mencakup A. Mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perjuangan untuk mencapai cita-cita dan tujuan bernegara. B. Memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam mengemban tugas pengelolaan, pelayanan, dan kebijakan publik. C. Berkemampuan melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif.
D. Taat asas dan disiplin dalam bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional. Sekian penampilan presentasi video tentang masalah reformasi birokrasi dari saya, Stefani Faulina. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.